Baik, seperti kita ketahui, BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, di mana tusinya adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan pengetahuan dan teknologi, serta tentunya termasuk dengan memberikan anggaran riset. Nah, kalau kita berbicara tentang riset dan inovasi, tentunya kita perlu memperhatikan kebutuhan dari pengguna, dan untuk BRIN sendiri tentunya ini tidak hanya terkait dengan teknologi dan inovasi, tetapi juga terkait dengan riset kebijakan ataupun regulasi non komersial. Dan BRIN menerapkan skema open platform di mana SDM unggul, kemudian infrastruktur dan anggaran yang ada di BRIN tentunya dapat diakses oleh semua pihak, seperti akademisi, kemudian startup, industri, maupun masyarakat. Dan juga di BRIN ada BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, di mana ini juga menjadi agen penghubung pengembangan riset yang di daerah. Baik, ketika kita berbicara tadi ya yang saya sudah sampaikan ya, open platform, baik anggaran infrastruktur SDM ITEK, dan di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi di bawah Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi mempunyai berbagai macam skema pendanaan. Di sini yang pertama ada bagaimana kita bisa memperoleh teknologi kunci yang dibuktikan secara ilmiah melalui publikasi di jurnal global maupun capaian HKI. Nah, di sini skema-skema yang ada itu adalah pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, yang dengan menggunakan dana imbal hasil dana abadi, pengelolaan dana abadi, kemudian juga ada pendanaan ekspedisi dan eksplorasi, dan juga fasilitasi hari raya. Dan kemudian ketika kita mempunyai teknologi kunci, makanya sudah saatnya kita mengkomersialisasikan. Dan di sini tentunya periset diminta untuk bekerja sama dengan mitra industri, karena mitra industri lah yang bertugas untuk mengkomersialisasikan produk inovasi yang Bapak Ibu miliki. Dan kami mempunyai berbagai skema di sini. Yang pertama adalah fasilitasi pengujian produk inovasi kesehatan, kemudian fasilitasi penguji produk inovasi pertanian. Di tahun depan juga kami berencana untuk melaunching fasilitasi pengujian produk inovasi teknologi, dan kami juga ada skema pendanaan perusahaan pemula berbasis riset. Kemudian tentunya kita tidak hanya berbicara terkait dengan riset teknologi kunci dan komersialisasi, tetapi juga bagaimana kita mengembangkan kompetensi SDM ITEK melalui kolaborasi riset. Jadi di sini kami juga mempunyai skema pendanaan pusat kolaborasi riset. Jadi kalau kita berbicara fasilitasi riset ya, jadi skema yang ada di kami itu tentunya mulai dari skema proses penciptaan dan proof of concept dengan misalnya pendanaan ekspedisi eksplorasi, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Kemudian setelah tadi mendapatkan teknologi kunci, bagaimana si produk tadi itu memenuhi standar dan regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas, yang bentuknya adalah keluaran sertifikasi. Jadi tentu kami menyediakan tadi skema pengujian produk inovasi, dan tentunya ini menggandeng dengan mitra, karena mitra inilah yang bertugas untuk memproduksi dalam skala besar dan juga memasarkan produk inovasi tersebut. Saya akan menjelaskan terkait fasilitasi pusat kolaborasi riset. Jadi ini adalah wadah terkait dengan pusat riset yang menjadi kolaborasi antara pusat riset yang ada di BRIN dengan yang ada di perguruan tinggi, di mana nantinya harapannya adalah ini mempunyai standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna IPTEK. Jadi pusat kolaborasi riset ini mempunyai fasilitas yang sama ya dengan pusat riset yang ada di BRIN, tetapi dia bidangnya lebih spesifik seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan adaptasi kelembagaan riset, meningkatkan kritikal mass sumber daya yang ada di BRIN maupun di perguruan tinggi, rumah sakit, dan atau industri, sehingga bisa saling melengkapi dan juga memanfaatkan semua skema fasilitas yang ada di BRIN. Ada dua tipe pusat kolaborasi riset ini. Yang pertama adalah PKR tipe 1, yaitu PKR Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mana ini melibatkan
perguruan tinggi dan pusat riset yang ada di BRIN. Kemudian yang tipe 2 itu adalah pusat kolaborasi riset industri, jadi PKR tipe 1 ditambah dengan keterlibatan pihak industri atau badan usaha. Sebenarnya indikator kinerja PKR ini apa? Ini dilihat dari capaian outputnya. Jadi harapannya adalah PKR ini dapat menghasilkan 5 publikasi ilmiah di jurnal global. Kemudian lebih dari 2 publikasi internasional lainnya, mahasiswa S3 terbimbing, produk teknologi, paten dan HKI lainnya. Tentunya ini mungkin mudah ya, karena syaratnya adalah dari perguruan tinggi minimal 5 S3, kemudian juga dari pusat riset 5 lulusan S3. Jadi output ini akan mudah ya dicapai dengan adanya kolaborasi riset ini. Kemudian bagaimana dengan kontribusinya? Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional akan memfasilitasi terkait dengan penganggaran biayan riset generik, biaya perjalanan dinas. Sedangkan perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi terkait dengan alokasi periset, baik dari dosen maupun mahasiswa pasca sarjana, kemudian juga penyediaan ruang kerja dan biaya operasional perkantoran. Kemudian mitra industri tentunya tidak hanya membawa permasalahan riset, tetapi juga dapat menyediakan bahan riset maupun fasilitas produksi. Ini adalah penerima PKR gelombang 1, ada dari ITB, UGM, Mula Warman, UI, dan Pajajaran. Kemudian untuk di gelombang kedua ada 9, ini juga bervariasi juga ya, dari ITB, UGM, Universitas Patimura, Andalas, Pajajaran, ITB, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan berikutnya adalah riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Ini berfokus pada riset dan inovasi di bidang pangan, kesehatan, dan energi. Meskipun bidang lain juga dapat mengajukan proposalnya di sini. Kemudian skema berikutnya adalah fasilitasi hari layar. Jadi ini memberikan akses yang terbuka untuk memanfaatkan fasilitas kapal riset BRIN guna melakukan riset multidisiplin ya, khususnya di laut dalam. Jadi dapat mengungkapkan keanekaragaman hayati, non hayati yang ada di laut dalam. Di sini fasilitasnya berupa biaya pelayaran, akomodasi dan makan riset di dalam kapal, dan juga biaya penggunaan dan layanan teknisi operator peralatan riset. Skema berikutnya adalah pendanaan ekspedisi dan eksplorasi. Di sini bagaimana periset dapat mengambil data koleksi ilmiah berupa spesimen maupun rekaman data, di mana ini spesimen ini bisa spesimen hayati, non hayati, dan rekaman data itu bisa berupa terkait dengan arkeologi, bahasa, sosial budaya. Dan di sini pembiayaannya itu ada pembiayaan untuk ke lapangan, kemudian terkait dengan biaya sewa pendukung, tenaga lapangan, jasa pengiriman sampel. Skema berikutnya adalah pendanaan perusahaan pemula berbasis riset. Jadi bagaimana BRIN mencoba untuk mendorong startup dengan yang sudah menggunakan hasil riset, sehingga perusahaan pemula ini dapat menantangkan keuntungan dan berkelanjutan. Di sini nanti setelah lulus tahap seleksi, kandidat penerima PPBL ini akan mendapatkan coaching dan mentoring di masa pra-inkubasi. Kemudian nanti ada masa inkubasi dan pasca inkubasi. Jadi perusahaan pemula ini akan mendapatkan pendanaan 300 juta rupiah per tahun dengan pendanaan maksimal 2 tahun. Ada 2 tipe PPBR di sini. Jadi yang pertama adalah startup yang mengembangkan hasil riset dari periset di lingkungan BRIN, atau startup yang mengembangkan hasil riset yang ada di masyarakat, misalnya perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau lembaga riset lainnya. Tapi memang di sini tetap diwajibkan untuk mengandeng riset BRIN saat pendaftaran. Anggaran PPBR ini dapat digunakan untuk product development, proses produksi, pemasaran atau perluasan akses pasar, branding produk, perizinan dan sertifikasi produk, serta legalitas perusahaan. Ini adalah daftar penerima PPBR gelombang 1.
dari perusahaan pemula ya. Jadi maksimal usia berdirinya adalah 3 tahun. Untuk topik ininya juga topik perusahaannya sangat bervariasi ya. Mulai dari material, kemudian juga ada yang terkait dengan kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini untuk yang PPBL gelombang kedua. Skema selanjutnya adalah fasilitasi pengujian produk inovasi kesehatan. Jadi seperti kita tahu ya, banyak sekali riset-riset kesehatan yang memang membutuhkan perjalanan panjang bertahun-tahun untuk sampai dapat terkomersialisasikan. Jadi misalnya seperti vaksin ini setelah adanya riset yang proven secara ilmiah, kemudian juga masih membutuhkan uji praklinis, uji klinis, kemudian mengurus izin edar. Ini adalah sebagai contoh juga perjalanan riset ventilator yang dilakukan oleh Riset BRIN. Jadi saat itu riset dimulai dengan pendanaan dari DIPA-LIPI dan Konsorsium Riset COVID-19 LPDP, kemudian membuat prototipe, ada kerjasama dengan mitra industri, kemudian lulus uji BPFK, kemudian ada penyempurnaan prototipe, pendaftaran paten, kerjasama dengan rumah sakit, kemudian submit proposal ke PPIK. Skema PPIK ini kemudian sekarang sedang persiapan uji klinis dan pendaftaran PPK. Jadi skema PPIK ini memang program fasilitasi untuk pembiayai kegiatan uji praklinik dan uji klinik untuk kandidat dari obat, fitofarmaka, vaksin, dan alat kesehatan. Jadi pendanaan ini bertujuan untuk menghasilkan produk farmasi dan alat kesehatan yang siap dimanfaatkan bagi masyarakat. Kemudian BRIN akan menanggung sebagian resiko. Seperti kita ketahui bahwa ketika melakukan uji praklinik, uji klinik dengan biaya yang sangat besar, tapi ada kemungkinan berhasil atau tidak berhasil. Nah, sebagian resiko inilah yang ditanggung oleh BRIN. Jadi tidak ada nanti misalnya gagal diminta untuk mengembalikan uang, tidak. Kemudian tentunya dengan skema ini kita dapat mendorong sinergisme dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga litbang, perguruan tinggi, rumah sakit, dan juga industri. Pendanaan ini tidak diberikan kepada periset, tetapi nantinya diberikan kepada CRO. Dan nanti CRO lah yang akan membuat protokol dan juga menunjuk tempat uji klinik ataupun laboratorium untuk uji praklinik. Di sini tentunya karena tadi seperti saya sudah sampaikan ya bahwa peran mitra industri sangatlah penting. Jadi di sini pun kami meminta adanya legalisasi kemitraan industri. Jadi dalam waktu 3 bulan nanti industri dan BRIN harus berkomitmen untuk membuat perjanjian kerjasama untuk memastikan hal-hal berikut. Jadi industri diminta untuk bersedia mendaftarkan uji klinik ke BPOM atau Kementerian Kesehatan, kemudian adanya sertifikasi produk produksi CPOB, CPOTB ataupun CPAKB, kemudian juga bersedia menyediakan pembiayaan untuk kesediaan produk uji, kemudian menyediakan dokumen informasi produk uji, bersedia menjadi sponsor bersama BRIN, kemudian juga tentunya bersedia terkait dengan lisensi atau benefit sharing, dan juga mengurus izin edar dan izin distribusi. Ini adalah kandidat penerima PPK di gelombang 1, berasal dari BRIN dan juga UGM. Kemudian di gelombang kedua ada 9 kandidat. Ini sudah banyak ya variasinya ya, lembaganya ya, mulai dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Dermama ada dari industri, rumah sakit, universitas, kemudian di lembaga swasta juga. Kemudian berikutnya adalah fasilitasi pengujian produk inovasi pertanian. Jadi seperti kita ketahui juga banyak sekali riset-riset pertanian masih membutuhkan uji lapang atau uji untuk mendapatkan sertifikasi juga ya. Jadi seperti misalnya ini teknologi pupuk hayati masih membutuhkan uji potensi. Kemudian juga biopestisida ini masih setelah mendapatkan formulasi nano biopestisidanya masih membutuhkan aplikasi semi lapang, uji toksisitas. Dan disinilah kami meluncurkan produk skema pengujian produk inovasi pertanian. Jadi skema ini sama seperti PPIK, jadi anggarannya diberikan kepada lembaga uji yang ditetapkan oleh regulator terkait dan atau mitra. Dan ini juga tentunya tahun jamak ya, jadi artinya pembiayaan dapat bertahun-tahun ya, sesuai dengan ketentuan regulator ataupun protokolnya. Begitu juga dengan PPIK.
Di sini produk yang difasilitasi adalah varietas unggul, pakan ternak, pakan ikan, pupuk, pestisida, rumpun galur ternak, obat dan vaksin hewan, serta benih ikan. Pada prinsipnya skema kerjasamanya sama, jadi memang dua skema ini kami bekerja sama dengan Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri di Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, dan tentunya setelah diumumkan sebagai kandidat penerima fasilitasi akan ada legalisasi kemitraan industri yang nanti di bawah Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri. Di sini bahwa kami membutuhkan komitmen industri sebagai pengusul pengujian, kemudian terkait penyediaan sampel uji, benefit sharing, dan tentunya pengurusan izin edar. Dan kami juga sedang mengembangkan skema match fund dengan berbagai funding agency di tingkat global. Harapannya adalah nantinya banyak periset Indonesia yang dapat melakukan riset di luar negeri dan juga periset luar negeri dapat melakukan riset di dalam negeri. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak Dr. Berry. Baik, terima kasih Ibu Ajeng ya, sangat lengkap dan menarik sekali nih peluang-peluang yang sudah disampaikan untuk mendapatkan pendanaan dari BRIN. Kita berikan applause atau reaction ya yang meriah untuk Ibu Ajeng dan juga tadi untuk Mas Ahmad Aditya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah ada di chatting ya sebelum kita akan mempersilakan bagi yang lain mungkin raise hand jika ada pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang menarik ini ya yang ada di chatting adalah apakah ini untuk Mas Adit ya, apakah organisasi seperti I4 ini bisa dianggap sebagai industri ya? Ini sekedar konfirmasi karena nampaknya ada diaspora ini dari bagian Soshum ya ingin mengajukan proyek untuk diajukan di Kedareka. Apakah cocok ya? Mungkin kalau tidak cocok nanti bisa mengajukan ke tempat yang lain. Lalu tadi ada pertanyaan untuk Ibu Indri setelah Mas Adit ya mungkin adalah terkait karakter dari diaspora Indonesia. Saya lihat sudah dijawab di chatting, tapi mungkin Bu Indri ada ada pandangan lain berdasarkan analisa selama ini. Lalu terkait peluang-peluang riset dari yang tadi disampaikan ini nanti Bu Ajeng mungkin juga bisa menjawab ya, di mana websitenya yang bisa diakses atau apakah ada hotline atau ada apa bagi ini banyak peneliti-peneliti muda ya atau baru yang masih sekolah, bagaimana mereka bisa terlibat kalau misalnya supervisornya pun tidak ikutan ke situ ya. Saya ingin tahu nih dari BRIN apakah ada channel atau ada saluran untuk peneliti-peneliti muda seperti mereka-mereka yang bertanya di chatting. Saya persilakan Mas Adit dulu. Silakan Mas Adit. Ya, jawaban simpelnya bisa. Sekali lagi mitra industri kita tuh mulai dari koperasi, mulai dari BUMDes, multinational company, dan tentunya I4 sangat memungkinkan untuk jadi mitra dari kampus juga. Mungkin spill sedikit ya buat teman-teman. Jadi salah satu kendala yang kemudian kita coba analisis. Tadi saya lihat ada pertanyaan, ada nggak independent analisis terhadap program Kedareka yang kemarin sudah berjalan selama 3 tahun ini? Jawabannya sudah kita analisis. Bahkan tidak hanya program Kedareka, tapi juga program-program hibah dari dikti yang lain. Ternyata program dari hibah dikti yang selama ini berjalan itu yang menerima manfaat kebanyakan adalah kampus-kampus yang memang sudah terbiasa dengan hibah. Misalnya kampusnya Bli Andi, kampusnya Mas Berry, kampusnya UI, ITB, itu kalau kita hitung dari total serapan anggarannya, itu dari total 100% itu kampus-kampus besar tadi ini itu menyerap anggaran antara 60-70%. 30%-nya itu dibagi tuh ke kampus-kampus yang lain. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwa penerima manfaat dari program-program hibah selama ini, kampus-kampus yang lain itu sangat kesulitan masuk dalam kompetisi tadi. Karena begitu kompetisinya dibuka secara bebas, maka semua kampus bisa bersaing di situ. Nah, yang menjadi jargon kita selama ini adalah kita tuh selalu kayak ini analisis teman-teman di Kedareka ya. Kita tuh kayak selalu membuka peluang hibah
kemudian kita mengencourage berbagai macam kampus untuk ayo apply hibah ini. Saya ngomong ke kampus, saya nggak tahu teman-teman tahu apa nggak, ada kampus namanya Tomakaka di Mamuju misalnya, mungkin nggak pernah ada yang dengar, gitu. Atau kampus Malikus Saleh yang ada di Aceh. Saya ngomong ke dosen-dosen di kampus Tomakaka di forum yang sama di mana Bli Andi ada di situ atau Mas Beri ada di situ. Bisa kebayang dong perasaannya mereka, waduh saya harus disuruh compete nih sama UGM, sama IPB. Saya kebetulan sekarang jadi wakil rektor di salah satu kampus. Kemudian saya ada di kampus yang di level itu tuh, yang saya kemudian jadi berpikir 20 tahun lagi kampus-kampus seperti yang tadi saya sebut sangat sulit untuk berkompetisi dengan kampusnya Bli Andi ataupun kampusnya Mas Beri. Nah, pertanyaannya secara program itu belum ada instrumen yang dibangun untuk kemudian mengupgrade skill dari kampus-kampus ini. Karena selama ini yang ada kan selalu mengencourage, ayo dong semua kampus di Indonesia apply. Dia apply walaupun dia tahu bahwa dia nggak akan dapat tuh. Teman-teman mungkin nggak pernah tahu ada kampus namanya Universitas Saburai, Universitas tadi itu Tomakaka, ataupun kampus-kampus yang lain. Universitas Samudra, belum pernah ada yang dengar kan. Tapi they go into that competitions gitu. Dan kita tahu bahwa mereka akan kesulitan ketika dalam kompetisi itu. Nah ini sekarang peluang nih buat teman-teman IMPAT. Nanti kita akan luncurkan programnya tahun depan, ini makanya agak ada sedikit bocoran sedikit. Tahun depan, kita akan membuat sebuah instrumen yang kemudian menggerakkan secara organik kampus-kampus yang grade-nya tadi ada di bawah. Sehingga kita yakin kalau program ini kemudian terus dijalankan secara organik 1 tahun, 2 tahun ke depan, kita akan menutup gap antara 4.700 kampus di Indonesia dengan 500 kampus yang memang sudah settle di Indonesia. Itu yang akan kita launch dan mudah-mudahan teman-teman IMPAT nanti bisa ikut di dalam program. Terima kasih Mas Adit ya atas jawabannya. Kita lanjut ya karena waktu kita terbatas kepada Bu Indri. Silakan Bu Indri. Baik, terima kasih Pak Dr. Beri. Jadi pertanyaannya ini saya baca satu-satu tuh bagaimana Pak? Kayaknya udah dijawab di kolom komentar. Silakan dibalas atau dijawab satu-satu semua yang. Baik, dari Pak Dito, bagaimana diaspora dapat mengakses big data untuk kolaborasi supervisi riset publikasi. Nah ini sudah saya sampaikan ada di CIIN Pak, CIIN BRIN Go ID. Nah memang di situ terus terang belum lengkap dan saat ini memang tim dari PDDI BRIN sedang melengkapi data yang seharusnya hadir di situ, sehingga memang salah satu rekomendasi kebijakan kami saat ini adalah membangun katalog of expert. Jadi tidak hanya katalog of expert yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di diaspora yang ada di luar negeri, sehingga matchmaking ini dapat benar-benar bisa dilakukan dengan lebih mudah dan fluid. Kemudian bagaimana kebijakan dan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan dan fasilitas sarana-prasarana bagi diaspora yang ingin kembali berkarya di Indonesia. Nah, saat ini strategi yang digunakan BRIN terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana mungkin nanti boleh dilengkapi oleh Bu Ajeng jika saya masih kurang ya Bu. Saat ini adalah open platform. Jadi fasilitas-fasilitas BRIN itu dapat digunakan secara bersama-sama dan terbuka. Kemudian yang menarik ini sebetulnya kata Pak Beri tadi ya, apakah ada karakteristik khusus yang membedakan diaspora Indonesia dengan diaspora dari negara lainnya, seperti Cina, India, Vietnam, dan lain-lain. Memang ini menjadi salah satu pertanyaan kami, Pak, ketika kami berdiskusi dengan para diaspora. Seperti apa gitu karakteristik diaspora, terutama diaspora dalam hal ini adalah diaspora yang bergerak di bidang riset dan inovasi, gitu, peneliti, dosen, dan sebagainya. Karakteristik utama adalah mereka, teman-teman diaspora itu dianggap pekerja keras, kemudian daya juangnya yang gigih, gitu, dan dengan mudah dapat beradaptasi begitu. Jadi tidak mudah putus asa begitu sepertinya teman-teman diaspora di Indonesia dibandingkan teman-teman lainnya di luar negeri. Mungkin kemudian dari Bu Sasti, kapan kebijakan ini direncana disahkan? Begini, rekomendasi kebijakan ini sudah kami sampaikan dan kami paparkan di penyusunan matriks Grand Design Manajemen Talenta Nasional yang waktu itu dilaksanakan oleh BRIN dan juga Bappenas gitu. Nah, setelah disampaikan maka matriks penyusunan ini akan terus disusun
dan masih disusun sampai sekarang. Dari feedback yang mungkin saya dapatkan dari sini atau teman-teman BRIN lainnya dapatkan dari berbagai pihak akan menjadi masukan yang sangat berarti bagi penyusunan matriks tersebut. Dan insya Allah rencananya matriks Grand Design Management Tata Nasional diagendakan selesai di akhir tahun 2022 ini. Kira-kira seperti itu Pak Dery. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri, sangat lengkap sekali jawabannya. Kita terakhir ya untuk Ibu Ajeng. Silakan Bu Ajeng. Baik, terima kasih. Mungkin kalau saya baca pada intinya tadi ya, seluruh pendanaan kami tentunya bisa diakses oleh semua siapapun ya, tetapi memang tentunya mengikuti regulasi, kami kontraknya tidak dengan perorangan ya, tetapi dengan institusi atau lembaga berbadan hukum resmi di Indonesia, seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pendanaan kami, silakan untuk diaspora ya, misalnya silakan berkolaborasi dengan universitas atau dengan organisasi riset yang ada di BRIN, seperti itu. Karena kembali tadi bahwa kami berkontraknya dengan institusi atau lembaga berbadan hukum resmi di Indonesia. Untuk skema-skema pendanaannya ada di website kami yang saya sudah tulis di chat, pendanaan@brin.co.id.